Jalan-jalan. Jika menyusuri tangga menuju Bukit Surawiti, kita akan menemukan sebuah makam tempat disemayamkannya empu pembuat keris sakti. Empu Supo Mandragini, begitulah orang mengenalnya. Beliau adalah santri yang membantu perjuangan Sunan Kalijaga mengembangkan Islam di Surawiti pada tahun 1300-an Masehi. Karena kiprahnya yang besar, Sunan Kalijaga akhirnya menikahkan beliau dengan adiknya bernama Dewi Rosowulan. Peninggalannya berupa pusaka sangat banyak, namun semuanya tertutup oleh tabir gaib. Banyak orang sengaja datang ke tempat ini untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Namun tak banyak orang beruntung dapat membawa pulang pusaka-pusaka itu. Selain itu terdapat sebuah gua kecil yang konon menjadi tempat semedi Empu Supo dalam menyempurnakan keris-keris buatannya. Gua itu dijaga oleh puluhan harimau. Hal itu dibuktikan dengan penampakan beberapa pasang mata harimau berwarna merah menyala. Warga pun menamakan goa ini sebagai Goa Macan. Versi cerita mengenai Sunan Kalijaga banyak ditorehkan oleh tinta sejarah. Kisah itu kini berkembang melalui tuturan lisan dan menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah tertentu. Legenda Sunan paling populer tanah Jawa ini menarik untuk ditelisik. Kala masih muda, beliau bernama Raden Mas Said. Sejatinya beliau adalah anak dari Bupati Tuban Tumenggung Wilatikta. Alur hidup Raden Said pun berubah. Melihat kehidupan rakyat semakin timpang dengan kehidupan kadipaten yang bergelimang harta. Banyak rakyat sengsara akibat oknum pejabat yang culas. Berawal dari fakta itulah beliau kemudian terjun ke masyarakat dan mengubah nama menjadi Beranda Lokajaya. Perampok yang budiman, begitulah orang menyebutnya. Layaknya Robin Hood yang merampok saudagar kaya dan menyerahkan hasilnya ke rakyat miskin. Bahkan lumbung upeti Kadipaten Tuban pun tak luput dari jarahannya. Hal itulah yang kemudian menyebabkan beliau diusir dari kehidupan Kadipaten. Perjalanan pun menuntun Beranda Lokajaya bertemu dengan Sunan Bonang yang pada saat itu sedang memegang tongkat emas. Sang berandal pun berupaya merebut tongkat itu. Sunan Bonang justru menunjukkan pohon aren emas jika Lokajaya ingin memperoleh rampokan tanpa berusaha. Melihat kedikdayaan Sunan Bonang, Beranda Lokajaya pun ingin diangkat menjadi murid sang Sunan. Rekam jejak Beranda Lokajaya terdapat di berbagai daerah Jawa. Misalnya saja di Kadipaten Cirebon. Masyarakat setempat meyakini legenda berada di sekitar desa Kalijaga. Berbeda halnya dengan kisah yang berkembang di desa Surawiti. Wilayah terpencil berjarak 30 km dari kota Gresik ini memiliki beberapa petilasan yang hampir serupa dengan cerita-cerita lisan dan babat sejarah. Di atas perbukitan Surawiti terdapat Goa Langsi, tempat yang dipercaya sebagai ruang bertapanya Sunan Kalijaga. Termasuk dua ruang utama di goa yang memiliki akses sempit itu. Termasuk batu kubus sebagai tempat tidur Sunan beserta ruang pertemuan para wali. Tepat di tepian Sungai Buntung terdapat gugusan bambu yang disebut dengan pring silir. Konon tongkat Sunan Bonang ditancapkan di sekitar rumpun bambu ini. Di areal inilah keinginan Beranda Lokajaya diuji. Sebelum diangkat murid oleh Sunan Bonang, beliau harus menunggu tongkat itu selama 3 tahun lamanya. Cerita ini dikuatkan pula dengan adanya murid Sunan Kalijaga yang menjadi leluhur desa Surawiti bernama Mbah Robudin. Sampai kini beliau masih menjaga desa dari hal-hal bersifat gaib. Satu lagi misteri yang belum terungkap adalah adanya sosok wanita cantik bersisik yang sering tampak di sekitar Kali Buntung. Sosok itu sering terlihat duduk memainkan rambutnya yang panjang dengan posisi kaki terendam di air. Ini arah kita akan kembali pulang karena mengingat cuaca tidak mendukung. Sepertinya ingin segera hujan. Yo.